Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita beribadah kepadanya atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih melimpahkan kepada kita taufik, masih memberikan kepada kita al-iman, berjalan di atas tauhid dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya itu adalah nikmat yang besar yang wajib bagi seorang hamba untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya untuk orang tersebut mengenal jalan kebaikan, mengenal jalan tauhid, mengenal jalan sunnah. Ini nikmat yang paling besar dari semua nikmat-nikmat duniawi yang ada. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan masalah at-takdir, yaitu takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu permasalahan takdir ini, mengimani takdir merupakan salah satu dari 6 rukun iman, yang apabila hilang salah satu rukun itu maka tidak sah keimanan kita. Dan juga kita penting berbicara tentang masalah takdir ini karena banyak syubhat dari ahli bid'ah yang mencoba untuk mengobok-ngobok tentang permasalahan takdir ini. Dan bahkan dari orang-orang awam sekalipun mereka masih rancu tentang pemahamannya berkaitan dengan takdir ini, sehingga muncul statement-statement yang ngawur, bahkan dianggap lumrah oleh sebagian manusia, padahal itu bentuk kekufuran terhadap takdir. Seperti misalnya kalau ada orang yang bunuh diri, itu biasanya orang-orang awam nyebutnya apa? Mendahului takdir. Ya, ini orang mendahului takdir. Ini mungkin ucapan dianggap sebagai ucapan yang lumrah, ucapan yang biasa, ringan. Tapi itu merupakan bentuk kekufuran terhadap takdir kalau memang kita memahami bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi takdir itu. Kemudian juga ucapan sebagian orang awam yang masyhur ya, berkaitan dengan takdir, misalnya tatkala dia melakukan perbuatan maksiat, dia bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan di dalam syariat, dia berhujjah dengan takdir, beralasan dengan takdir. Dan itu sering kita dengar. Kayak beberapa tahun yang lalu itu saya pernah kaget ya baca berita. Ada sebuah berita yang memberitakan tentang dahulu penutupan tempat perzinahan yang ada di Surabaya ini. Ketika itu ada seorang wartawan yang mencoba untuk mengorek-ngorek informasi tentang orang-orang yang berzina di sana, pekerja-pekerja perzinahan di sana. Di antaranya ada yang ditanya, kenapa kok memilih pekerjaan seperti ini? Dia mengatakan, iya, sini
takdir ilahi katanya. Dia mengatakan ini takdir ilahi. Sebagian orang mungkin menganggap itu ucapan yang lumrah, namun itu berat di sisi Allah. Karena salah dalam memahami takdir itu bisa menjerumuskan seseorang kepada bid'ah yang besar, bahkan sampai bisa menyebabkan amalannya tidak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim tentang hadis Jibril. Anda tahu ya hadis Jibril, yang Jibril datang kepada Nabi SAW. Tatkala Nabi bersama para sahabat-sahabatnya, Jibril datang dalam bentuk apa? Manusia yang tampan, yang putih bersih. Sebelum riwayat Jibril itu, kalau Anda lihat dalam Sahih Muslim, ada kisah yang melatar belakangi disebutkannya hadis Jibril itu, yaitu kisah tentang dua orang tabi'in yang berangkat haji ke Mekah untuk melaksanakan haji dan bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Yang pertama adalah Yahya ibn Ya'mar dan yang kedua adalah Humaid bin Abdurrahman al-Himyari rahimahumullah, dua orang tabi'in yang berasal dari Basrah. Ketika itu sedang viral di Basrah itu orang-orang yang menyimpang dalam masalah takdir, yaitu kelompok Qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani. Ini orang pertama yang menyimpang dalam masalah takdir dalam sejarah Islam. Namanya Ma'bad al-Juhani. Ini banyak mempengaruhi orang-orang di Basrah. Akhirnya dua orang ini bertanya kepada Abdullah bin Umar bahwa di kampung kami ini sedang banyak orang-orang yang mengatakan bahwa takdir itu atau apa yang terjadi itu unuf. Itu terjadi ya sudah secara tiba-tiba saja, tidak ada yang mentakdirkan, sudah terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mentakdirkan. Maka apa kata Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau nanti kau pulang ke sana dan kau bertemu dengan orang-orang itu, maka katakanlah aku, yaitu Abdullah bin Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku. Artinya tidak dianggap sebagai ahlu sunnah alias ahli bid'ah. Aku berlepas diri. Kemudian kata Abdullah bin Umar, walau anna li ahadihim zahaban mithla uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabilallahu dzalika hatta yu'mina bil qadar. Seandainya salah seorang di antara mereka ini yang tidak beriman dengan takdir itu, seandainya salah seorang di antara mereka punya emas seberat gunung Uhud, kemudian mereka infakkan, Allah tetap tidak akan menerima amalan mereka sampai mereka beriman dengan takdir. Inilah yang kata para ulama, bid'ah itu terkadang bisa menyebabkan amalannya tidak diterima semuanya, meskipun amalannya sesuai sunnah. Paham ya? Meskipun amalan yang dikerjakannya sesuai sunnah, tapi kalau dia punya akidah yang bid'ah, itu bisa jadi Allah tidak menerima seluruh amalannya. Di antara dalilnya ini ucapan Abdullah bin Umar. Apalagi bid'ah bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang mukaffirah, bid'ah yang bisa menyebabkan orang kufur, dan ada bid'ah yang ghairu mukaffirah. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ambilkan beberapa poin-poin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ibn Rayis Ar-Rayis hafizahullah taala dalam sebuah kajiannya pembahasan tentang Al-Aqidah At-Tahawiyah yang kemudian ditranskrip dan dibukukan oleh murid-murid beliau. Ini ada beberapa poin-poin yang berkaitan dengan takdir. Oke, poin yang pertama, masalah pertama yang disebutkan oleh beliau yaitu tentang maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Dan ini banyak ya, kalau Anda mengkaji akidah pasti melewati pembahasan ini. Ya, tingkatan takdir. Tingkatan yang pertama adalah al-ilmu. Tingkatan pertama adalah ilmu. Apa maknanya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Allah mengetahui semua takdir-takdir yang ada pada makhluk-makhluknya. Apapun yang terjadi itu pasti diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suatu kejadian di alam semesta ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu enggak ada. Tidak seperti yang diyakini oleh akidah Rafidhah, akidahnya Syiah. Mereka punya namanya akidah bada.
Apa itu akidah bada? Yaitu Allah baru mengetahui setelah peristiwa itu terjadi. Jadi sebelumnya Allah nggak tahu ini. Terus habis itu ketika kejadian Allah baru tahu ketika itu. Itu Syiah Rafidhah. Adapun Ahlussunnah tidak. Allah sudah mengetahui sebelumnya. Kenapa mereka memunculkan akidah bada? Untuk menutupi bobroknya akidah mereka tentang masalah imamah. Mereka meyakini imam itu ada berapa? 12. Yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, ya, kemudian Muhammad Al-Baqir, ya, kemudian Ja'far As-Shadiq. Nah, Ja'far As-Shadiq ini punya anak pertama namanya Ismail. Dia ini harusnya digadang-gadang jadi imam yang ketujuh. Harusnya sudah ditetapkan karena namanya 12 imam ini, kata mereka, itu sudah ditetapkan oleh Nabi SAW. Sudah sejak zamannya Nabi. Ini sudah digadang-gadang jadi imam. Lah kok ternyata Ismail ini meninggal duluan sebelum bapaknya Ja'far. Bingung mereka. Wah, berarti ini gak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan ini. Ganti akhirnya yang jadi imam adiknya Ismail. Namanya siapa? Musa. Musa Al-Kazim. Itu yang jadi imam ketujuhnya Syiah. Nah, adanya revisi ini, awalnya Ismail yang jadi imam, kemudian ganti Musa yang jadi imam. Itu kata mereka, Allah baru tahu kalau ternyata Ismail ini mati dhisik sebelum bapaknya. Nah, akhirnya Allah merubah takdirnya, Musa yang menjadi imam. Ini kufur. Karena Allah itu maha mengetahui. Banyak dalil-dalilnya. Innallaha bikulli syai'in alim. Dan banyak dalil-dalil berkaitan dengan hal ini. Ilmunya Allah itu mencakup 4 aspek. Ilmu Allah mencakup 4 aspek. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Yang ketiga, Allah mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang keempat, Allah mengetahui apa yang tidak terjadi. Seandainya terjadi bagaimana? Allah tahu. Seperti Allah singgung dalam surah Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Orang-orang kafir itu mengatakan, kalau kami dikembalikan ke muka bumi ini, kami akan menjadi orang-orang beriman. Di akhirat itu orang kafir bilang gitu. Coba kalau kita dibalik lagi ke dunia, kami pasti akan menjadi orang-orang beriman. Allah membantah, enggak. Seandainya mereka dikembalikan lagi ke dunia, mereka kembali berbuat kufur. Padahal kejadian enggak? Mereka dikembalikan ini kejadian enggak? Enggak kejadian. Tapi Allah tahu kalau memang dijadikan mereka kembali ke muka bumi, dihidupkan kembali, mereka kembali kufur lagi. Itu Allah sudah mengetahuinya. Ya, ini ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita ya. Kita itu baru tahu setelah kejadian. Jadi kalau Allah tidak. Kemudian tingkatan yang kedua adalah al-kitabah, yaitu penulisan. Semua yang diketahui oleh Allah dari makhluk-makhluknya itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz. Kapan ditulisnya? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Disebutkan Nabi SAW bersabda, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah mencatat semua takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan tidak ada yang meleset dari ketetapan Allah. Bukan cuma peristiwa-peristiwa yang besar ya. Bahkan sampai perkara-perkara yang sepele, daun jatuh, godong jatuh, itu ditulis dalam Lauhul Mahfuz itu. Sebagaimana yang Allah singgung dalam surah Al-An'am. Kata Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Kata Allah, dan Allah di sisinya ada perbendaharaan ilmu gaib. Tidak ada yang tahu hal itu kecuali Dia saja. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidaklah ada daun yang jatuh berguguran, tidak ada biji yang terdapat di kegelapan malam, tidak ada yang kering dan tidak ada yang basah, kecuali semuanya ada di dalam kitab. Yang semuanya ada di dalam kitab. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui catatan takdir ini selain Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada seseorang yang mengaku-ngaku atau berkeyakinan bahwa ada selain Allah yang mengetahuinya, ini kufur. Karena ini ilmu yang dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui hal tersebut. Maka di antara keyakinan yang kufur terhadap Nabi Muhammad SAW seperti yang ditulis oleh Al-Busiri dalam qasidah Burdah. Nah, ini dibaca di bulan-bulan Maulid, qasidah Burdah, padahal isinya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam syair qasidah Burdah itu, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami. Wahai makhluk yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, tidak ada bagiku tempat berlindung dikala datangnya musibah kecuali hanya kepadamu. Berlindung kepada Rasul SAW. Padahal Allah mengatakan, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Kalau ditimpa musibah, minta perlindungan kepada Allah, bukan kepada Rasul SAW. Syirik. Kemudian di bait syair setelahnya, wa inna min judika dunya wa dharrataha, wa inna min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Ya Allah, wahai Muhammad, di antara kedermawananmu adalah adanya dunia dan isinya. Jadi dunia dan isinya ini ada karena sebab Nabi Muhammad SAW. Dan juga di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu tentang kolam, ya, ilmu tentang pena, takdir, dan ilmu tentang lauhul mahfud, ilmu lauh wal qalam. Ini kufur. Ya, ini tingkatan yang kedua, al-kitabah. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah al-masyiah, kehendak. Ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang terjadi itu dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menghendaki apapun itu, baik itu ketaatan kepada Allah ataupun kemaksiatan, mau kesyirikan, mau kebid'ahan, mau kemaksiatan, apapun yang terjadi pokoknya di alam semesta ini, itu terjadi karena Allah menghendaki terjadi. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda sama kita. Kita mendapati ada kejadian-kejadian yang di luar kehendak kita. Mungkin kalau kita, contoh misalnya Anda itu apa ya, sudah merencanakan sesuatu. Anda sudah merencanakan sesuatu. Anda pasang alarm, kemudian Anda sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ternyata terjadi sesuatu yang di luar kehendak Anda. Ketika perjalanan ternyata bannya bocor atau mobilnya mogok. Ini di luar kehendak Anda. Anda tidak menghendaki itu, tapi terjadi di luar kehendak Anda. Itu bisa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang di luar kehendaknya. Ya apa sih? Tak takdir nong ini, kok dadine ngene, ngono. Itu gak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini fulan ini tak takdirkan dia itu gak punya anak. Loh kok meteng bojone? Kok punya anak tiba no? Kok punya ketul, padahal takdir sudah tak tentukan, takdirnya itu gak punya anak. Loh kok tiba no meteng bojone duwe anak? Ini di luar kehendak Allah. Itu gak mungkin. Pasti terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah al-khalqu, yaitu penciptaan. Kalau tadi dalilnya Allah mengatakan dalam surah At-Takwir ayat yang terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian wahai manusia berkehendak kecuali apabila dikehendaki sama Allah Subhanahu wa taala.
Sebesar apapun kehendak Anda untuk melakukan sesuatu aktivitas, itu tidak akan terrealisasi kecuali kalau Allah menghendaki terjadi. Ya. Kemudian nanti yang keempat adalah al-khalqu, penciptaan, yaitu apa yang tadi sudah diketahui sama Allah, kemudian ditulis sama Allah, kemudian diizinkan oleh Allah untuk terjadi, masyiah dikehendaki oleh Allah untuk terjadi, maka kejadiannya itu disebut dengan ciptaan Allah. Kenapa? Karena sebelumnya nggak terjadi itu. Namanya ciptaan itu apa? Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Itu ciptaan Allah. Loh Ustaz, kesyirikan itu ciptaan Allah? Iya. Sebelumnya nggak ada kesyirikan itu. Ada nggak kesyirikan sebelumnya? Zaman Nabi Adam ada nggak? Nggak ada. Kemudian di zaman Nabi Nuh terjadi kesyirikan. Itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan terjadinya kesyirikan itu. Kebid'ahan gimana Ustadz? Sama. Kebid'ahan itu juga Allah yang menciptakannya. Tapi nanti akan dibahas di permasalahan yang berikutnya. Itu tidak boleh disandarkan keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ada pembahasannya sendiri. Jadi nggak boleh Anda mengatakan, oh iya saya berbuat syirik, berbuat maksiat, ini semua karena ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan ada pembahasannya. Berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat, itu nggak boleh. Oke, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu yang permasalahan pertama ya, 4 tingkatan takdir. Permasalahan yang kedua, kata beliau, poin yang kedua tentang masalah takdir, awwalu man takallama bil qadar bi kalamin bid'in kufriyin batil huwa Ma'bad al-Juhani. Ini sudah kita singgung tadi. Yang pertama kali berbicara tentang masalah takdir dengan kebid'ahan, dengan kekufuran dan dengan kebatilan dalam sejarah adalah Ma'bad al-Juhani. Seperti kisahnya yang sudah disampaikan 2 orang tabi'in tadi, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Dan kita ringkaskan permasalahan yang ketiga, poin yang ketiga tentang masalah takdir ini adalah al-qadar qudratullah. Masalah takdir ini berkaitan dengan kemampuan Allah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga disebutkan bahwa al-qadar sirrullah. Takdir ini adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, poin ketiga ini adalah takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau memang takdir ini rahasia Allah, berarti tidak ada yang mengetahui hikmah di balik takdir itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini secara asal. Tidak ada yang mengetahui hikmah di balik takdir itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Allah memberitahukan kepada makhluknya, atau makhluk tersebut mendapatkan hikmah yang nyata dari takdir-takdir Allah itu. Seperti misalnya Anda mau berangkat ke Jakarta, kemudian kok ternyata dalam perjalanan ke bandara macet, jalanan macet, sehingga waktunya sudah mepet ini, pesawatnya mau take off, sudah nggak bisa boarding lagi nih takutnya. Ternyata benar, sampai di bandara ternyata sudah nggak bisa boarding lagi, alias pesawatnya sudah mau take off. Sudah. Ini takdir baik atau takdir buruk bagi Anda? Bagi Anda buruk. Nah, iya kan, sampai lah rugi sih. Sudah bayar penuh, tapi ternyata Anda nggak jadi berangkat. Akhirnya nanti mengharuskan Anda beli tiket lagi. Ini suatu musibah yang tidak mengenakan Anda. Itu buruk bagi Anda. Tapi ternyata setelah selang beberapa waktu, lagi heboh di TV, pesawat yang tadinya seharusnya Anda berada di dalamnya ternyata mengalami kecelakaan. Ya, ternyata mengalami kecelakaan. Maka dari situ dia bisa mengambil hikmah kenapa dia ditakdirkan untuk tidak jadi berangkat naik pesawat itu tadi. Ya, itu taunya setelah kejadian. Taunya setelah kejadian. Sebelum kejadian nggak tahu dia, dan nggak boleh dia mengaku-ngaku tahu.
Misalnya Anda lagi perjalanan ke bandara gitu tadi, Anda sama teman yang nganterin Anda sudah bingung, waduh telat iki aku, kata teman Anda, wis tas, gak usah santai, telat gak apa-apa, kecelakaan kok pesawatmu itu. Meskipun kecelakaan beneran, bener nggak ucapan temannya ini? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak diketahui oleh siapapun. Apa hikmah dibalik takdir tersebut? Dari sini kata beliau, Ahlussunnah wal Jamaah melarang berbicara terlalu dalam tentang masalah takdir ini, mengobok-ngobok tentang masalah takdir ini, memikirkan kenapa ya Allah kok begini ya. Apa kira-kira Allah, mengapa Allah kok mentakdirkan seperti ini? Kan harusnya begini, kan harusnya, itu nggak boleh. Dilarang oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti ucapan seseorang, limadha hakamallahu ala fulanin bi ayyakuna kafiran thumma yadkhulun nar wa hakama ala fulanin bi ayyakuna musliman thumma yadkhulul jannah. Mempertanyakan kenapa ya fulan ini kok dijadikan kafir sehingga dia masuk neraka. Kayak Abu Thalib misalnya. Abu Thalib itu dijadikan kafir oleh Allah, itu dengan kehendak Allah nggak? Dengan takdir nggak? Dengan takdir. Abu Thalib kafir sampai matinya nggak beriman, itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia akhirnya ditetapkan masuk neraka, meskipun neraka yang VIP, ya kan? Abu Thalib ini kan nerakanya VIP, yang paling ringan dia siksanya. Nggak boleh dia pertanyakan, sakno yo, wis ngewang-ngewangi Nabi, sudah mati-matian membela Nabi, tapi kok masuk neraka. Kenapa kok Allah memasukkan dia ke neraka? Kenapa Allah kok menjadikan dia muslim sehingga dia masuk surga? Ini tidak boleh dipertanyakan atau bahkan terlalu mengobok-ngobok dalam masalah ini. Kemudian di sini beliau memberikan tanbih, memberikan peringatan. Yanbaghi an tu'lam qa'idah muhimmah wa huwa anna hunaka farqan baina at-ta'amuli bil fadl wal 'adl. Ada sebuah kaidah yang perlu untuk dipahami. Bedakan antara al-adl dengan al-fadl. Saya pakai istilah bahasa Arab ya supaya nanti kalau Anda melewati bab ini di dalam kitab-kitab para ulama nggak asing. Al-adl yaitu keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-fadl artinya karunia Allah, gift dari Allah Subhanahu Wa Taala, keutamaan dari Allah. Ini harus dibedakan. Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti adil kepada semua hamba-hambanya. Itu pasti. Tidak ada hamba yang tidak mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berinteraksi dengan hambanya, menyikapi hamba-hambanya semuanya dengan keadilan. Tapi tidak semua mendapatkan fadl, mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Diibaratkan kata beliau, contoh misalnya, Anda memperkerjakan 2 orang karyawan, pegawai, dengan akad 1 hari dibayar 200.000. Akadnya gitu, kerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore, gajinya 200.000 per hari. Akadnya gitu. Kemudian setelah pegawai ini melakukan tugasnya, dia bekerja mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Yang A, karyawan pertama, Anda kasih 200.000. Sedangkan karyawan kedua, Anda kasih 400.000. Apakah maknanya Anda dolim kepada karyawan yang A? Dolim nggak Anda? Adil nggak? Nggak adil juga jamaah. Apa terus? Antum kayaknya bingung. Tak ulangi ya. Ada 2 orang pegawai yang Anda pekerjakan dengan akad 1 hari dibayar 200.000. Ketika selesai melakukan pekerjaan tersebut, anggap tukang bangunan lah. Ketika selesai melakukan pekerjaan tersebut, tukang yang A Anda kasih sesuai dengan akadnya 200.000. Ini janjiannya lah 200 mas, Pak. Iya, 200.000 buat sampean. Yang B Anda kasih 400.000. Loh, apakah maknanya Anda berbuat dolim kepada si A? Anda mendolimi si A enggak?
Tidak, sesuai akad kok 200.000. Iya kalau Anda ngasihnya 50. Nah itu dolim, akadnya 200 kok sampean kasih 50. Itu dolim. Nah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keadilan kepada semua makhluk-makhluknya, tapi Allah tidak memberikan karunia kepada semua makhluknya. Allah hanya memberikan karunia, fadl, kepada siapa yang dia kehendaki dan kepada siapa yang memang pantas mendapatkan karunia itu. Apa karunia yang dimaksud di sini? Hidayah. Karunia yang dimaksud di sini adalah hidayah. Allah mengatakan dzalika fadlullahi yu'tihi. Itulah fadl, karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa? Apakah semua orang? Tidak. Yu'tihi may yasha. Kepada siapapun yang Allah kehendaki, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak perlu dipertanyakan kenapa fulan kok diberi hidayah masuk Islam dan kenapa fulan nggak diberi hidayah masuk Islam. Oh berarti Allah zalim. Tidak, Allah sudah adil. Memang pantas dia tidak diberi hidayah masuk Islam. Itu adil itu. Bisa dipahami jamaah? Kenapa Allah ini nanti terapkan pada semua masalah ya. Kenapa Allah jadikan dia kaya? Kenapa Allah jadikan dia miskin? Kenapa Allah jadikan dia sehat? Kenapa Allah jadikan dia sakit? Kenapa Allah jadikan dia ini fisiknya normal? Kenapa yang satu dijadikan cacat? Itu terapkan pada hal ini. Allah itu adil, tapi Allah itu memberikan karunia-Nya tidak kepada semuanya. Hanya yang memang worth it, yang memang pantas dikasih karunia. Dan Allah yang lebih mengetahuinya. Nggak mungkin Allah melihat ada seorang yang dia itu semangat menuntut ilmu, terus dia minta petunjuk kepada Allah, terus-terusan dia menuntut ilmu, minta petunjuk kepada Allah, serius menuju jalan ke surga. Nggak mungkin Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Nggak mungkin. Itu namanya Allah bikin dia kecelik. Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin Allah sesatkan dia. Pasti dikasih petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ada orang yang nggak dikasih petunjuk sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya memang dia pantas nggak dapat petunjuk, karena memang dia tidak serius dalam mencari petunjuk, karena memang dia tidak menginginkan petunjuk tersebut. Nah kadang mangkal ada orang-orang diajak ngaji, ngaji, ada kajian di masjid ini, iyo dungak no aku oleh hidayah ya. Pingin sih dapat kajian, dungak no aku oleh hidayah gitu. Nah, ini berarti kayak dia nggak dapat hidayah, memang pantas dia nggak dapat hidayah kayak gitu. Sedangkan mereka yang serius, yang terus meminta kepada Allah jalan petunjuk, dia pasti diberi hidayah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Permasalahan yang ke berapa berarti? 4. 6. Permasalahan yang keempat, kata beliau, Al-Qadariyah majusu hadhil ummah. Kelompok Qadariyah adalah majusinya umat ini. Kalimat ini banyak yang mengatakan itu ucapan Nabi SAW. Padahal kata para ulama ahli hadis itu tidak sahih ketika disandarkan kepada Nabi SAW. Karena firqah ahlil bid'ah yang disebutkan oleh Nabi secara terang-terangan namanya cuman satu tok. Ya, ahlil bid'ah, kelompok ahlil bid'ah yang namanya disebutkan terang-terangan sama Nabi itu cuman satu saja yang sahih. Kelompok apa? Khawarij. Adapun firqah-firqah yang lain itu tidak disebutkan oleh Nabi secara terang-terangan. Nah, adapun kalimat Qadariyah majusu hadhil ummah ini tidak sahih kalau disandarkan kepada Nabi, tapi yang sahih disandarkan kepada para sahabat seperti Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Itu baru benar kalau disandarkan kepada Abdullah bin Abbas. Berarti ini dari sisi hadis disebut hadis apa? Mauquf. Ya, yang berhenti pada sahabat, tidak kepada Nabi SAW. Kenapa Qadariyah disebut sebagai majusinya umat ini? Karena antara Qadariyah dengan Majusi ini ada kemiripan. Majusi meyakini ada dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan.
Ya, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya itu menciptakan kebaikan-kebaikan, sedangkan Tuhan kegelapan itu menciptakan keburukan-keburukan. Nah, Qadariyah mirip. Qadariyah itu keyakinannya, kalau perbuatan baik itu ditakdirkan, Allah yang mentakdirkannya. Tapi kalau kemaksiatan, kesyirikan, perbuatan-perbuatan buruk, itu bukan Allah yang mentakdirkan, tapi manusia sendiri itu yang mentakdirkannya. Nah, ini mirip dengan Qadariyah. Mirip dengan Majusi. Dan jamaah, jangan dianggap Qadariyah ketika mereka punya keyakinan seperti itu, mereka nggak punya dalil. Punya dalil. Makanya bolak-balik sering kita sampaikan, kelompok sesesat apapun, pasti mereka punya dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah. Tapi masalahnya bukan dalilnya. Masalahnya apanya? Pemahamannya terhadap dalil. Makanya jangan terkecoh dengan orang yang bisa berdalil. Qala Allah, qala Rasul. Semua orang bisa berdalil. Jangan terkecoh juga dengan orang-orang yang pandai berdalil sampai bisa menyebutkan posisi dalilnya di mana. Di atas, di bawah, dalam Sahih Muslim, sebelah kanan, kiri. Jangan terkecoh. Yang dilihat adalah bagaimana pemahaman dia terhadap dalil. Kata para ulama, laisa sya'nu antastadil walakinna sya'na ayyakuna istidlaluka sahiha. Bukan perkaranya kau bisa berdalil, tapi perkaranya adalah apakah pendalilanmu itu sahih atau tidak. Jadi bukan dalil, tapi pendalilan. Meletakkan dalilnya itu sahih atau tidak. Nah, kelompok Qadariyah ketika mereka mengatakan bahwa takdir buruk itu bukan ciptaan Allah, salah satu dalil yang dipakai sama mereka adalah firman Allah dalam surah Al-Falaq. Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq." Kalau kita bacanya min syarri ma khalaq. Tapi kalau mereka ditahrif. Apa itu ditahrif? Dirubah harokatnya. Mereka bacanya min syarrin ma khalaq. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa tahu? Apa bedanya kalau kita bacanya min syarri ma khalaq dengan min syarrin ma khalaq? Apa bedanya? Belajar bahasa Arab. Makanya dari sini kata para ulama, jangan belajar bahasa Arab dari ahli bid'ah. Belajar bahasa Arab, belajar baca Quran dari ahli bid'ah, itu bisa, ahli bid'ah ini bisa menyusupkan akidahnya meskipun melalui belajar bahasa Arab atau melalui belajar tajwid. Belajar sama ahlu sunnah yang diketahui akidahnya lurus. Ya, tapi Ustadz, itu bahasa Arabnya bagus. Sebagus apapun, Abu Lahab kurang bagus apa jemaah? Abu Jahal kurang bagus apa bahasa Arabnya? Orang-orang yang sesat seperti Jaham ibn Safwan, kemudian Ahmad bin Abi Duat, ya, kemudian Wasil bin Atha, canggih-canggih itu. Tapi tidak diriwayatkan para salaf terdahulu mengambil ilmu dari ahli bid'ah meskipun ilmu-ilmu yang tidak berkaitan dengan akidah. Enggak, diboikot secara total mereka, tidak diambil ilmu darinya meskipun cuma sekedar bahasa Arab ataupun tajwid. Salah satunya ini. Apa bedanya? Min syarri ma khalaq sama min syarrin ma khalaq. Kalau min syarri ma khalaq itu justru menetapkan akidah Ahlussunnah bahwa Allah juga menciptakan keburukan. Aku berlindung kepada Rabb Al-Falaq, yaitu yang waktu subuh, dari keburukan-keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. Min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari keburukan-keburukan yang Dia ciptakan. Apa-apa yang Dia ciptakan. Jadi ma diterjemahkan dengan apapun yang Dia ciptakan. Beda kalau Anda bacanya min syarrin ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan ma khalaq. Ma di sini bukan diterjemahkan dengan segala yang diciptakan, tapi yang tidak diciptakan. Ini ma nafiyah, menafikan. Aku berlindung kepada Allah dari keburukan ma khalaq, yang tidak Dia ciptakan. Paham jemaah? Ya, seperti kata la. Ma di situ posisinya seperti la, yang tidak Dia ciptakan.
Ya, ini dalilnya orang-orang Qadariyah ketika mereka mengatakan takdir yang buruk itu bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian permasalahan keberapa? Poin keberapa? 5. Tanazal ulama hal baina lafdil qada'i wal qadar farqun am huma mutaradifan. Para ulama ikhtilaf tentang lafal qada dan qadar. Tentang lafal qada dan qadar. Apakah dua kata ini sinonim? Ya, sinonim ini berarti sama ya artinya. Ataukah dua kata ini kata yang berbeda, memiliki makna? Ini banyak perdebatan yang disampaikan oleh beliau, apalagi dari sisi bahasa yang nggak perlu kita bahas. Tapi poin yang ingin kita sampaikan, antara qada dan qadar ini masuk dalam istilah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, yaitu dua kata yang kalau disebutkan secara sendiri-sendiri dalam satu kalimat, misalnya satu kalimat kayak ini judulnya memahami qadar. Judul kajiannya mungkin memahami qadar. Kalau disebutkan cuman qadarnya saja, maka berarti qada masuk di situ enggak? Masuk. Jadi satu. Qadar ya qada, tapi kalau judulnya diganti memahami qada, maka berarti qadar masuk enggak? Masuk juga. Ya, kalau disebutkan satu-satu, maka dua-duanya masuk di situ maknanya. Tapi kalau disebutkan secara bebarengan dalam satu kalimat, misalnya judul kajiannya memahami qada dan qadar, maka berarti qada punya arti sendiri, qadar punya arti sendiri yang berbeda dengan qada. Terus apa bedanya? Ya, wallahu a'lam, ya, para ulama berdebat panjang dalam masalah ini. Qada atau qadar itu adalah yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Ditulis dalam Lauhul Mahfuz, ditentukan takdirnya. Nah, ketika direalisasikan itu disebut qada. Ya, ketika direalisasikan dalam kehidupan, dalam kenyataan realita itu disebut qada. Makanya antum kalau misalnya berhalangan puasa di bulan Ramadan karena sakit atau safar, harus diapakan? Diqadha. Nah, diqadha artinya direalisasikan nanti di hari yang lain. Ya, tapi ada juga yang memahami kebalik. Oh enggak, itu qadar, bukan qadha. Qadha itu yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ya, ala kulli hal, yang penting tidak keluar dari dua makna itu. Qadha dan qadar. Masalah keberapa? 6. Nah, masalah ke-6. Macam-macam takdir. Macam-macam takdir. Takdir yang pertama yaitu takdir tatkala Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi tadi. Berdasarkan dalil yang sudah kita sebutkan. Ini takdir, jenis takdir yang pertama. Jenis takdir yang kedua yaitu qabla an yakhluqa Adam bi arba'ina sana. Yaitu takdir yang ditetapkan sebelum Adam diciptakan, 40 tahun sebelum Adam diciptakan. Berdasarkan riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kisah tentang perdebatan antara nabi siapa dan nabi siapa yang berdebat tentang takdir? Adam dan Musa. Ketika itu Adam mengatakan, atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya bi arba'ina ana. Wahai Musa, apakah kau mencela aku gara-gara takdir yang sudah Allah tetapkan kepadaku 40 tahun sebelumnya? Ya, ini takdir, jenis takdir yang kedua. Jenis takdir yang ketiga adalah takdir umur. Takdir umur ini adalah penentuan takdir ketika seseorang sudah 120 hari di dalam rahim ibunya. Berdasarkan riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, fayunfakhu fa arsala 'alaihi al-malak
fayunfakhu fis-sur. Sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibu kalian itu dikumpulkan 40 hari dalam keadaan nutfah, liquid, cair, selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari berikutnya. Kemudian berubah menjadi segumpal daging 40 hari berikutnya. Nah, kemudian ditiupkan ruh, diutus malaikat dan ditiupkan ruh kepadanya. Fayumar bi arba'i kalimat, dan ditetapkan 4 perkara atasnya, takdirnya, yaitu angkat birizkihi, tentang rizkinya. Kemudian wa ajalihi, tentang ajalnya. Wa amalihi, tentang amalannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, tentang nasibnya dia, apakah dia tergolong orang yang bahagia atau dia orang yang sengsara. Nah, ini namanya takdir sepanjang umur. Itu takdir yang ketiga. Takdir yang keempat, at-takdir as-sanawi, takdir tahunan. Ya, wallahu alam, ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan terjadi pada pertengahan Sya'ban. Ada juga yang berpendapat terjadi pada malam Lailatul Qadar. Yang sahih kata beliau, yang lebih sahih di antara pendapat itu adalah takdir tahunan ini, yaitu menentukan takdir selama 1 tahun. Ditentukan takdirnya selama 1 tahun itu ketika Lailatul Qadar, berdasarkan firman Allah dalam surah Ad-Dukhan, ya, ayat yang ke-4. Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu dipaparkan semua perkara-perkara dengan bijak. Yang maksudnya adalah takdir tahunan. Kemudian yang kelima adalah takdir harian. Takdir harian. Dalilnya firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 29, kulla yaumin huwa fi sya'an. Di setiap harinya Allah dalam kesibukannya. Ini dalil kata para ulama, setiap hari itu ditentukan takdirnya. Nah, semua takdir-takdir ini itu tidak lepas dari takdir yang pertama, yaitu takdir yang ada di mana? Lauhul Mahfuz. Adapun rincian-rincian takdir ini adalah apa yang ada di tangan para malaikat, ya, apa yang sudah diberitahukan kepada para malaikat. Tapi yang di Lauhul Mahfuz tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke permasalahan berikutnya. Kurang berapa menit ini? 10. Kita ringkas. Permasalahan berikutnya keberapa berarti? 7 ya. Permasalahan ke-7 yaitu berkaitan dengan dalil-dalil yang menunjukkan umur bisa ditambah atau takdir itu bisa dirubah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini takdir yang ada di Lauhul Mahfuz bisa berubah nggak? Nggak bisa berubah. Yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Ini diambil dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ketahuilah, seandainya semua umat manusia bersatu padu untuk memberikan engkau manfaat, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali apabila itu ditakdirkan, ditulis oleh Allah, ditetapkan oleh Allah atasmu. Dan seandainya semuanya mereka ini, manusia ini, bersatu padu untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan bisa mencelakakan dirimu kecuali apabila memang Allah tulis kau celaka. Nah, ini pendalilannya di ucapan Nabi yang terakhir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah diangkat dan telah kering tinta-tinta takdir. Kalau nak busepan, yang nggak ada penghapus, nggak bisa. Nah, ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan seakan-akan takdir itu bisa dihapus atau bisa dirubah, diganti. Seperti misalnya dalil tentang keutamaan silaturahim. Apa keutamaan silaturahim?
Menyambung tali silaturahmi loh. Khasiatnya, keutamaannya apa? Bisa apa? Dipanjangkan usianya dan ditambahkan rezekinya. Loh, berarti kan sebelum dia silaturahim usianya pendek. Kalau kita mikirnya kan gitu kan. Sebelum silaturahim usia kita pendek. Setelah kita silaturahim dirubah sama Allah. Jadi usia kita agak panjang. Sebelum silaturahim kita rezekinya seret. Habis silaturahim rezeki kita lancar. Seakan-akan ada perubahan takdir dalam hal ini. Maka jawaban terhadap hal ini, yang pertama perlu ditekankan kepada kita dan perlu diyakinkan kepada kita, mustahil ada pertentangan antara Al-Quran ayat yang satu dengan ayat yang lain. Itu nggak mungkin ada ta'arud, pertentangan itu nggak mungkin. Antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW juga tidak mungkin ada pertentangan. Antara hadis Nabi yang satu dengan hadis Nabi yang lain, selama itu sahih, juga tidak mungkin ada pertentangan. Mustahil. Karena apa? Baik Al-Quran ataupun hadis itu sama-sama sumbernya dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sumbernya satu, ya berarti nggak mungkin ada pertentangan. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka nggak mau mentadabburi Al-Quran? Andai kata bukan dari Allah, pasti ada pertentangan. Itu kaidahnya. Seandainya bukan dari Allah, pasti ada pertentangan. Makanya hadits-hadits dhaif, hadits-hadits lemah, itu bertentangan dengan yang sahih. Pasti itu. Kebanyakan bertentangan dengan yang sahih. Tapi kalau yang sahih, nggak mungkin bertentangan. Tapi apa Ustaz? Memang ini kelihatannya bertentangan ini. Yang satu mengatakan takdir nggak bisa dirubah, tapi ternyata ada usia yang ditambah, ada rezeki yang ditambah, berarti ada perubahan dalam masalah takdir. Kita mikirnya gitu. Maka jawabannya ada dua jawaban di sini. Yang pertama, ditambahnya usia dan ditambahnya rezeki itu tidak secara hakiki. Tidak secara hakiki, tapi yang ditambahkan itu adalah keberkahannya. Ini jawaban yang pertama. Yang ditambah itu keberkahannya. Orang mungkin dengan gaji 1 bulan 3 juta. Tatkala itu diberkahi hartanya, dia itu ngalah-ngalahi orang yang gajinya 100 juta sebulan. Iya, ada nggak orang-orang kayak gitu? Yang gajinya 3 juta sebulan ini bisa makan, ya bisa bayar kontrakan, bisa nyekolahkan anaknya, bahkan isok enggak gaji. Nggak ada nggak kayak gitu jamaah? Ada. Sedangkan yang 100 juta utang sana, utang sini, hidupnya susah. Untuk sehari-hari kekurangan. Ini anaknya sakit, kemudian yang ini kena narkoba, nggak berkah meskipun nominalnya banyak. Demikian juga usia yang diberkahi. Usia yang diberkahi adalah dia bisa menggunakan waktu dalam sehari untuk melakukan pekerjaan amalan-amal soleh, amal-amal soleh yang orang lain tidak bisa melakukannya itu dalam sehari. Ada orang-orang yang diberkahi dalam sehari, dia itu rutin bisa membaca Al-Quran setengah Quran, 15 juz. 2 hari hatam dia, atau 3 hari hatam dia. Bahkan bukan cuma Quran yang dibaca, tapi dia juga bisa membaca kitab-kitab para ulama dengan banyak dan paham, bukan cuma baca tok, tapi paham. Padahal kita baca 1 juz Al-Quran saja sudah penuh perjuangan ini. 1 hari susahnya, naudzubillah. Belum lagi baca-baca kitab-kitab para ulama, baca-baca buku-buku itu juga 1 halaman saja susah. Mungkin bisa kita baca 1 halaman, cuman paham atau enggaknya wallahu a'lam, sing penting iso wis diwaca kabeh. Tapi ada orang-orang yang diberkahi tadi itu. Belum lagi dia bisa melakukan amalan-amalan di hari tersebut. Dia bisa sholat duha, dia juga bisa bekerja jemaah. Mungkin kita bilang nganggur paling Ustaz. Bisa baca Quran
10 juz satu hari paling pengangguran itu. Kalau kita ini orang-orang kerja, enggak. Dia orang kerja juga, bahkan kerjaannya lebih berat daripada ente. Kok bisa? Ya itu namanya waktu yang diberkahi. Baik, maka penambahan usia dan penambahan waktu itu tidak secara hakiki. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah penambahan usia dan penambahan waktu itu secara hakiki. Benar-benar usianya ditambah, benar-benar kok waktu. Iya, rizkinya ditambah secara hakiki. Loh Ustaz, berarti takdirnya dirubah dong? Tidak. Penambahan rizkinya dan penambahan usianya itu juga sudah ditetapkan oleh Allah dalam Lauhul Mahfudnya. Paham ya jamaah ya? Jadi jangan dianggap Allah itu sudah menetapkan dia misalnya 60 tahun. Ternyata di usia 30 tahun dia menyambung tali silaturahim. Allah baru tahu nih. Duh, tiba nyambung silaturahim hari ini. Waduh, berarti dirubah sama Allah jadi 70 tahun. Ditambah usianya jadi 70 tahun. Kapan penambahan ini? Ketika Allah mengetahui orang ini menyambung silaturahim. Mungkin nggak kayak gini? Nggak mungkin. Berarti itu aib bagi Allah. Allah baru tahu ketika kejadian. Maka kembali kepada 4 tingkatan tadi. Ilmunya Allah. Allah tahu nggak kalau orang ini nanti di usia 30 tahun dia nyambung silaturahim? Tahu nggak? Tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah ditambahkan usianya. Maka berarti include penambahan itu dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak merubah takdir. Hakikatnya memang tidak merubah takdir. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak ya poin-poin yang belum disampaikan di sini. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 19 poin. Kita masih poin ke berapa tadi? 7. Sudah habis waktunya ya? Masuk tanya jawab. Baik. Saja nih tunggu sampai materinya selesai. Ini takutnya pertanyaannya ini pertanyaan-pertanyaan yang belum dijelaskan. Ustadz, apakah itu kaidah akidah, bukan kaidah, kasb Asy'ariyah? Dan apakah sejalan dengan kaidah Ahlussunnah dalam masalah perbuatan hamba? Ini belum dibahas ini. Benar apa kata Nabi bilang? Aqidatul kasb. Ya, keyakinannya orang-orang Asy'ariyah. Kita belum bicara tentang firqah ad-dhalah, kelompok-kelompok yang tersesat dalam masalah takdir ini, seperti Qadariyah, Jabriyah, yang termasuk di dalamnya Mu'tazilah, ya, atau Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah ini kita bocorkan secara ringkas. Sebagaimana kebiasaan mereka, mereka itu kata para ulama, idza ajmala shawab wa idza fassala akhta'a. Asy'ariyah ini kebiasaan mereka kalau berbicara tentang masalah akidah, baik tentang takdir, tentang asma wa sifat, kalau mereka ngomongnya secara global itu benar sesuai dengan Ahlussunnah. Tapi coba kalau disuruh perinci, coba rincian sih, apa maksudmu itu? Baru mereka kelihatan sesatnya. Kayak misalnya orang-orang Asy'ariyah dalam asma wa sifat, mereka juga menetapkan sifat kalam nggak bagi Allah? Orang-orang Asy'ariyah ini menetapkan sifat kalam nggak? Sifat kalam ditetapkan sama mereka. Di antara 7 sifat Asy'ariyah. Apa 7 sifat Asy'ariyah ini? Al-Qudrah, Al-Iradah, Al-Haya, Al-Ilmu, As-Sam'u, Wal-Basaru, Wal-Kalam. Tuh, itu sifat-sifat yang ditetapkan sama Ahlussunnah. Zahirnya mereka sejalan dengan Ahlussunnah. Tapi coba disuruh memperinci itu. Apa yang dimaksud dengan sifat kalam? Kata mereka, kalamun nafsi, bisikan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran itu adalah terjemahan dari terjemahan dari Nabi Muhammad SAW yang menerjemahkan tentang bisikan hatinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, malaikat ketok belangi. Coba kalau nggak diperinci, nggak ketahuan kesesatannya. Nah, sama dalam masalah takdir ini, mereka menggunakan istilah-istilah yang seakan-akan sejalan dengan Ahlussunnah, tapi kalau diperinci
justru mereka lebih cocok akidahnya ke Jabriyah. Apa itu? Akidah Al-Kasab. Akidah Al-Kasab ini secara ringkas yaitu makhluk punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Sama nggak sama Ahlus Sunnah? Hah? Sama dengan Ahlus Sunnah. Tapi ketika diperinci, kehendak makhluk itu Allah yang menentukannya. Berarti akidahnya siapa? Hah? Akidahnya siapa berarti? Jabriyah. Makhluk katanya punya kehendak, Allah juga punya kehendak. Tapi kalau diperinci kata mereka, kehendak makhluk itu Allah yang menentukannya. Jadi sama saja makhluk punya pilihan nggak? Nggak punya pilihan juga, bodoh sama Jabriyah. Jabriyah mengatakan makhluk ini, manusia ini seperti apa? Robot yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terserah Allah. Makhluk tidak dikasih pilihan. Kayak bulu yang diterbangkan sama angin itu loh. Dia nggak punya pilihan untuk berbuat. Ditentukan arah angin kemana, ke utara, ke selatan, melok aja pokoknya wis. Ini mencocoki akidah Jabriyah. Ya, akidah Al-Kasab. Maka tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan Allah punya kehendak, makhluk atau hamba juga punya kehendak. Tapi kehendak hamba itu tidaklah terjadi, tidaklah terrealisasi kecuali dengan kehendak Allah. Tapi kehendak hamba itu bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu ditekankan. Tidak ada paksaan. Hamba free. Ya, diberikan diberikan kemampuan untuk memilih jalannya. Tapi apakah dia sampai ke jalan itu atau tidak? Nah, ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda ketika mau datang ke kajian ini, Anda diberi pilihan nggak antara tidur di rumah, santai-santai di rumah, atau berangkat kajian di sini? Ada pilihan? Apa Anda datang ke sini dipaksa? Kok nanti ini aku ya? Mau kate turun. Mau gelar kasur, wis murukno AC, kok moro-moro nang kene. Ada pilihan. Tapi tidaklah Anda bisa sampai ke sini. Nah, itu baru kecuali karena takdir. Mungkin ada ikhwan, saudara-saudara kita yang memang rencananya dia mau datang kajian di sini. Iya, sudah rencana dia datang ke sini. Cuman ternyata tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah a'lam mungkin tengah jalan bannya bocor atau tengah jalan dia sakit sehingga mengharuskan dia pulang dan lain sebagainya. Nah, ini berarti tidak dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sama pertanyaan berikutnya, apa perbedaan takdir kauni dan takdir syar'i? Sama, ini belum dibahas juga ini. Ada lanjutannya nggak ini? Hah? Oh, ada lanjutannya. Ya, sabar. Takdir kauni secara umum adalah yaitu apa-apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk-makhluknya. Baik itu yang dicintai Allah ataupun tidak dicintai Allah. Yaitu takdir kauni. Pasti terjadi takdir kauni. Harus terjadi. Gak mungkin gak terjadi. Tapi kalau takdir syar'i adalah yaitu Allah menginginkan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan syariat-syariat yang ditentukan olehnya. Belum tentu terjadi. Tapi ketika terjadi, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalnya, Allah menginginkan hamba-hambanya ini sholat. Allah menginginkan hamba-hambanya ini meninggalkan maksiat. Tapi apakah semua hamba Allah sholat? Tidak. Apakah semua hamba Allah meninggalkan maksiat? Tidak. Ada yang bermaksiat. Ya, ini takdir syar'i. Belum tentu terjadi, tapi ketika terjadi, itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau takdir syar'i, pasti terjadi. Ya, dan ketika terjadi, belum tentu dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesyirikan, kemaksiatan, ini masuk mana? Takdir kauni atau syar'i? Kauni, bukan syar'i. Kebid'ahan itu masuk takdir kauni, bukan syar'i. Meskipun orang sholat, Anda bisa datang, Anda bisa sholat, Anda bisa puasa, itu jadi takdir kauni ketika terjadi, ketika sudah terjadi. Itu baru masuk dalam kategori takdir kauni juga. Contoh misalnya gini,
Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang sahabat yang luar biasa keimanannya, menjadi seorang muslim yang taat dengan keimanan yang luar biasa. Itu takdir kauni atau syar'i? Abu Bakar ditakdirkan jadi orang beriman kauni. Ya. Abu Bakar diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang beriman syar'i. Ketika kejadian temenan Abu Bakar jadi orang beriman, nah ini masuknya ke kauni. Fir'aun dijadikan oleh Allah sebagai orang kafir. Kauni atau syar'i? Kauni. Allah memerintahkan kepada Fir'aun untuk beriman. Ya kan? Allah perintahkan dengan mengutus Musa dan Harun. Ini syar'i atau kauni? Syar'i. Allah perintahkan. Kan nggak mesti terjadi kan? Ya kan? Ingat tadi, syar'i belum tentu terjadi. Allah perintahkan kepada Fir'aun untuk beriman, tapi nggak terjadi. Justru yang terjadi Fir'aunnya tetap kafir. Berarti ini kauni. Ingat ya, bukan berarti tandanya Allah nggak mampu menjadikan Fir'aun beriman. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah mampu. Allah mau jadikan semua manusia ini beriman semuanya, mampu nggak? Di kauni kabewis, semua beriman, takdir kauni semua, mampu. Allah mampu, bukan karena ketidakmampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam surah Hud, di akhir-akhir surat Hud itu, walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida. Andai kata Rabbmu mau menghendaki, Allah akan jadikan semua umat manusia ini modelnya satu semua. Mukmin kabeh. Ahlu sunnah semua, gak ada ahlul bidah. Bisa nggak Allah kayak gitu? Bisa. Tapi bukan itu yang diinginkan Allah. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi Allah memang menjadikan kalian, takdir kauninya, kalian dijadikan saling berselisih. Nah, kita dalam masalah kauni sama syar'i, kita cuman ditugaskan dua. Takdir kauni itu hanya sebatas kita imani. Kita imani Allah memang menciptakan berbagai macam apapun di atas muka bumi ini. Mau kebaikan, mau keburukan, semua Allah ciptakan. Itu kita imani. Tapi kalau takdir syar'i, kita jalani. Kita jadikan sebagai undang-undang, kita jadikan sebagai hukum. Jangan kebalik. Jangan berundang-undang, berhukum dengan takdir kauni. Ngaco. Bagaimana berundang-undang dengan hukum kauni? Misalnya begini, Anda ngelihat ada banyak orang-orang ini, ngelihat orang-orang ini, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang taat, ada yang maksiat, ada yang ahlu sunnah, ahlul bid'ah. Anda ngelihat itu di manusia. Itu takdir kauni kan? Maka kalau memang ini ditakdirkan sama Allah, ya sudah, kita nggak perlu nahi mungkar. Nggak perlu kita mengingkari kebid'ahan, nggak perlu kita mengingkari kesyirikan, nggak perlu kita mengingkari kemaksiatan. Kenapa? Toh sudah ditakdirkan sama Allah. Tuh, nggak boleh Anda menggunakan takdir kauni sebagai hukum. Kalau hukum tetap ke takdir yang apa? Syar'i. Iya, memang Allah menghendaki adanya kebid'ahan, adanya ahlu sunnah, adanya ahlil bid'ah, adanya orang kafir. Allah kehendaki itu, tapi jangan berpedoman dengan ini. Tetap dengan yang syar'i. Kita diperintahkan untuk nahi mungkar, ingkari kesyirikan, ingkari kebid'ahan. Jalankan itu. Paham jemaah? Ini belum dibahas ini. Tapi ya sudah kadang ditanyakan. Baik, cukup? Ya, anak kira ini bisa kita sampaikan. Insya Allah kalau ada kesempatan kita sambung. Masih banyak hal-hal menarik yang dibicarakan sama beliau, hafizahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis, hafizahullah ta'ala. Saya cukupkan kajian kita. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.